Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada sahabat LLC semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukses dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Oh ya, sebelumnya nih ada sedikit perbedaan dalam panggilan di LLC ini. Di LLC ini kita nggak pakai panggilan bapak dan ibu ya. Jadi kalau bapak kita panggil jadi abang, kalau ibu kita panggil none sama mbak. Ya, oke baik. Perkenalkan dengan saya Iqbal. Hari ini saya bertugas sebagai moderator pada malam ini. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan diberkatinya kita semua akan nikmat sehat, nikmat selalu berpositif baik hati kita, pikiran dan perasaan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Abang dan None semuanya. Juga kepada pembicara kita pada hari ini yaitu Abang Edi Iskandar dalam partisipasinya di acara LLC Talks malam ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan singkat apa itu LLC. LLC adalah Life Learning Club yang merupakan suatu kelompok pembelajar yang dibentuk untuk membangun kualitas diri yang lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi insan yang sehat, sukses dan bahagia dengan ukuran dimensi dunia dan akhirat. Nah, program LLC Talks ini biasanya kami adakan tiap Selasa malam insya Allah dengan berbagai narasumber dengan topik yang berbeda-beda. Baik, malam ini tema LLC Talks kita adalah Learning, the Art and Ultra of Learning bersama Bang Edi Iskandar. Nah, sebelum dimulai mungkin walaupun abang-abang dan nona udah kenal sama Bang Edi nih, kita bacakan profil singkatnya ya dari Bang Edi ini. Boleh mungkin di share screen atau langsung saya bacakan aja nih Bang Edi nih, profil singkatnya. Langsung dibacakan aja. Oke, baik, langsung saya bacakan saja. Bang Edi Iskandar ya, nama panjangnya adalah Dr. Edi Iskandar, MSc. Di beliau S1 Teknik Mesin di UK, S2-nya System Manufacturing and Management di UK, dan S3 Manajemen di USA. Beliau adalah dosen teknik mesin PIDC ITB pada tahun 91 sampai 94. Beliau juga senior saintis BPP Teknologi tahun 92 sampai 99. Beliau juga dosen otomasi dan simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti pada tahun 92 sampai 97. Dan beliau juga ketua STT Texmaco tahun 98 sampai tahun 99. Beliau juga sempat di Texmaco Mechatronics bagian otomasi di Singapura tahun 97 sampai 98. Beliau juga CEO dari CPM Consulting di bidang SDM, System Manufacture, dan Manajemen. Beliau juga merupakan founder dari EFT Center Indonesia, Barkah Wakaf International Foundation, dan Universal Social Economic Foundation, UNISOF. Beliau juga chairman ICEP, yaitu International Community for EFT Practitioner. Beliau juga pembina LLC dan komisaris di beberapa perusahaan swasta nasional. Demikian profil singkat dari narasumber kita hari ini. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan Bang Edi untuk memulai pemaparannya. Maaf. Silakan Bang Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, ini sama-sama Bang. Panggilnya Mas, biasanya panggil Nak ya. Tadi Mbak Cici juga panggil Nak. Tapi di sini kita jadi sama ya. Jadi yang kalau kata Dr. Agus itu, yang udah kakek-kakek pun tetap dipanggil Mas, dipanggil Abang ya, maupun nenek-nenek gitu ya. Jadi semuanya jadi muda. Baik, Abang None kakak adik, sahabat LLC yang bahagia, kita buka saja dengan salam pembuka dan doa dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Sahabat LLC yang berbahagia, jadi senang sekali saya lihat ini sudah lebih dari 30 yang gabung sama kita. Dan nampaknya memang suasana Ramadan sudah semakin mendekat. Dan ini adalah episode kita di akhir minggu ini. Mungkin minggu depan kita off dulu selama Ramadan. Sehingga nanti setelah Ramadan kita lanjut lagi untuk LLC Talk.
Jadi dalam kesempatan ini, sahabat LLC, saya coba sedikit membahas ya konsep learning, konsep pembelajaran. Pernah juga tempo hari saya bahas tentang super learning, itu lebih banyak membahas tentang konsep otak kanan, otak kiri, bagaimana kita mengoptimalkannya. Tapi malam ini saya lebih membahas tentang kiat-kiat yang sederhana dari 3 buku yang cukup terkenal ya. Jadi nanti dari 3 buku ini coba kita lakukan sintesis, kita coba jadikan suatu kiat-kiat pembelajaran sehingga bagi kita yang notabene belajar itu adalah seumur hidup, jadi tidak ada bicara tentang usia. Nah itu kenapa saya lihat ada Mas Hikmat, ya Mas Oti yang mungkin usianya sama dengan saya ya, atau mungkin lebih senior, tapi semangat belajarnya luar biasa. Dan juga Tete Lisdi ya, yang saya jadikan sebagai salah satu inspirasi. Nah jadi di sini kita lebih kepada sharing, tidak ada maksudnya bahwa saya lebih tahu ataupun tidak. Tentu dari apa yang kita coba pelajari, kita juga coba sharing, sehingga dengan demikian pengetahuan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baik, sebelumnya saya mau main game dulu ya. Ini main game yang sederhana, itu biasanya saya katakan game 007 ya. Gamenya sederhana, tetapi ini melatih otak kanan, otak kiri. Perhatikan, ikuti gerakan saya ya. Kalau di kelas itu kan 007 itu dia artinya saya akan tunjuk orang pada bilangan tertentu, maka saya tembak biar kita hukum. Tapi 007 di sini adalah bagaimana kita memainkan tangan kita itu berubah dengan cepat. Ya, coba sekarang tangan kirinya ya sebagai target tembakan, tangan kanannya itu adalah pistolnya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Kalau saya bilang door langsung berubah ya. Door berubah dengan cepat. Ya, door berubah dengan cepat. Kelihatannya Mas Subangkit agak kagok ya. Mas Oti nggak kelihatan tuh pistolnya. Mas Hikmat juga nggak kelihatan pistolnya. Ya, coba door tembak dengan cepat. Door cepat, Mas Oti masih kagok ya. Door cepat, cepat sekali. Door tembak, tembak berubah. Door berubah dia. Masih kagok ya. Door dengan cepat berubah. Door 1, 2, 3, door, 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 door. Banyak yang kelabakan juga ya. Nah itu biasanya kita main untuk melatih otak kiri, otak kanan ya. Nah inilah kenapa belajar itu memang harus dibuat yang menyenangkan. Namun hari ini kita coba bahas sedikit lebih serius, nanti baru kita akan tanya jawab. Baik, untuk menyingkat waktu, saya sudah siapkan slide, hanya 2-3 slide, sehingga penjelasan kita juga akan menjadi sederhana. Perhatikan, sahabat LLC yang bahagia. Jadi topik kita adalah learning ya, tentang belajar, bahkan di dalam hadis dikatakan apa? Kita diminta oleh Rasulullah dan Allah untuk belajar seumur hidup. Jadi beda dengan study ya. Kalau study itu belajar formal. Kita ke bangku sekolah, kemudian lanjut ke universitas bagi yang lanjut kuliah ya. Di universitas pun ada yang sampai S3, bahkan juga ada pasca dari doktoral. Tetapi ketika bicara learning, learning itu adalah pembelajaran yang dikatakan belajar seumur hidup, baik secara mandiri, melalui tutor, ataupun melalui online. Seperti hari ini adalah konsep learning melalui Live Learning Club. Jadi Live Learning Club itu nanti ada modul-modul yang kita susun di dalam database, dan juga ada seperti talk seperti ini yang akan terus kita lakukan. Cuma modul itu belum kita launching sampai saat ini. Baik, sahabat LLC, judulnya adalah The Art of Learning dan Ultra Learning, atau kalau disingkat menjadi The Art and Ultra of Learning ya. Jadi sebenarnya ada 2 suku kata, seni dari belajar itu sendiri dan bagaimana belajar yang luar biasa, ultra learning. Semua juga bicara tentang belajar, learning. Perhatikan sahabat LLC, ketika kita belajar tentang learning, itu biasanya doa yang kita selalu pantunkan, itu kita minta kepada Allah apa? Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Jadi ya Allah, ya,
tambahkanlah ya ilmuku, tentu ilmu yang bermanfaat dan kefahaman. Ya, itu kenapa tadi di awal kita di dalam lagunya Bimbo itu kita minta membersihkan hati kita. Karena pembelajaran itu betul dari neuroscience kita belajar itu akan otak kita yang menyimpan memori. Tetapi setelah kita pelajari lebih lanjut, ternyata memori itu Bapak Ibu tidak sekedar hanya di otak. Jadi memori itu ada pada seluruh sel, dan yang betul-betul menjadikan kita cerdas justru adalah sistem energi yang berasal dari nurani kita ataupun kolbu kita. Karena itulah yang dikatakan super learning ataupun belajar melalui super memory. Bahkan di kalangan barat pun sekarang mereka mengkaji tentang super learning ini itu dengan memainkan detak jantung. Ya, mereka melakukannya dengan apa? Dengan cara-cara meditasi. Tetapi bagi kita umat Islam ataupun agama lain yang mungkin hadir di sini, kita melalui sholat, ya, kita melalui zikir. Disitulah bagaimana hati kita menjadi tenang, sehingga belajar pun insya Allah akan menjadi mudah. Jadi Allahumma zidni ilman warzukni fahman. Nah, itu kenapa di slide awal ini yang saya munculkan adalah bagaimana ketika belajar itu kita harus punya niat yang jelas, ya. Itu yang diistilahkan dalam istilah umum dalam bahasa Inggris dikatakan divine purpose. Karena apa? Kebanyakan orang belajar saat ini itu sudah merasa bahwa oh kalau sudah S1 maka selesai. Sudah cukup untuk bekerja dan sudah cukup. Sementara sunnahnya adalah belajar seumur hidup. Karena pembelajaran kita itu akan betul-betul terjadi ketika kita di realitas kehidupan. Nah itu kenapa di dalam divine purpose, pernah juga kita bahas di materi lain, kita harus melihatnya itu adalah the power of now, ya. Itu saya gambarkan dengan bentuk kopi, artinya teh ataupun kopi, suatu minuman panas yang kita anggap suatu hal yang harus kita nikmati. Jadi dalam kajian-kajian the power of now, inilah manusia ya suka lupa. Ketika dia mengatakan bahwa, aduh saya kayaknya susah ini untuk bersyukur ya, karena banyak masa lalunya yang kelam tidak diselesaikan. Dan masa depan penuh ketakutan. Sehingga hari ini penuh kesengsaraan. Nah inilah kenapa itu yang kita harus pelajari the power of now itu. The power of now itu kita harus melakukan apa? Kiat-kiat yang sederhana. Kita bersyukur dengan masa lalu kita, ya, dan kita bersabar untuk masa depan kita, progres kita ke depan. Dengan kita sabar dan syukur, maka kita akan mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, apatah lagi secara media kita berhubungan hablum minallah dan hablum minannasnya itu kita tingkatkan dengan keikhlasan, ya, ikhlas dan juga tawakal ataupun pasrah. Nah, di dalam kajian ini kita selalu bicara dalam the power of now, kemudian micro goals. Jadi dalam belajar pun nanti juga ada tujuan-tujuan yang dikatakan tujuan singkat yang dikatakan micro goals. Ataupun macro goals yang bicara setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan yang lebih bagus lagi, itu sesuai yang digambarkan di sini dalam bentuk rumah. Rumah kita sebenarnya adalah kehidupan kekal kita nanti, ya, ketika kita sudah kembali kepada Allah. Nah inilah kenapa supra goals-nya harus tetap diniatkan kepada Allah. Apabila kita tidak merangkai belajar kita dengan pola-pola seperti ini, maka biasanya belajar kita hanya semangat sebentar ya dan tidak akan bertahan lama. Itu kenapa divine purpose itu sesuai dengan apa yang kita niatkan dalam belajar itu. Nah, selama ini ketika kita bicara dalam pola didik, itu kebanyakan belajar itu untuk mengejar sertifikat ataupun mengejar kesarjanaan. Itu sih tidak salah. Itu boleh-boleh saja dan itu bagus karena di dunia memang dibutuhkan kesarjanaan ataupun sertifikat keahlian. Tetapi yang paling penting itu adalah ilmunya itu yang harus menjadi kemanfaatan buat kita, yang memberikan kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diberikan kemanfaatan buat orang banyak. Nah ini yang menjadi esensi dalam pembelajaran. Itu kenapa yang kita doakan pun adalah ilmu yang bermanfaat.
Jadi kita tidak belajar kepada ilmu-ilmu yang kita anggap tidak ada kemanfaatannya. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita memahami ini, maka coba kita tinjau satu-satu ya. Jadi kalau kita bicara makrokosmos tadi, saya katakan kita kembalikan sesuai dengan hakikat penciptaan, bahwa di balik penciptaan ini tentu ada tujuan, sehingga apapun yang kita pelajari, kita harus kembali mempelajari apa tujuan hidup kita, sehingga dalam konteks pembelajaran pun kita akan lebih nyaman belajar. Karena apa? Dengan belajar itu kita lebih mengetahui siapa kita, lebih mengetahui tentang dunia ini yang dikatakan ilmu pengetahuan, ya, dan juga yang dikatakan kalau dalam belajar keagamaan itu adalah tentang ketakwaan. Makanya di zaman Habibie selalu dirangkai iptek dan imtak, ya, ilmu pengetahuan dan iman dan takwa. Nah, jadi itu menjadi satu rangkaian dalam pembelajaran. Tetap kajiannya adalah menuju ke suprakosmos. Tentu bagi orang yang bicara tentang planning ya ataupun life design, kita bicara macro goals ya. Bagaimana kita melihat kepada masa depan kita. Jadi kalau di dalam Stephen Covey itu dikatakan ya, begin with an end, kita belajar bagaimana nanti setelah meninggal di liang lahat kita dibacakan sebagai pribadi yang seperti apa. Nah, inilah yang dikatakan macro goals ya. Dan alhamdulillah kemarin di acara ICEP saya lihat itu Dr. Agus sudah di pembukaan ya mengirim Al-Fatihah dengan sejenak membacakan doa buat sahabat kita Budi Santoso ya. Jadi Mas Budi Santoso itu adalah seorang pembelajar sejati. Beliau meninggal dengan kondisi COVID, tetapi beliau juga adalah seorang dosen dan mahasiswa di UI yang sedang menyelesaikan bagaimana pembelajaran EFT dilakukan research untuk S3 dia, membantu sahabat-sahabat yang terkena narkotika ataupun narkoba, Bapak Ibu. Sahabat LLC. Jadi ya saya sendiri ketika mendengarkan berita beliau meninggal itu seperti orang kehilangan ya, karena kehilangan teman seperjuangan yang sama-sama punya misi yang mulia, sehingga di akhir hayatnya dia punya supra goal, makro goals, ya itu yang insya Allah membuat dia menjadi husnul khotimah dan sekarang sudah dilapangkan Allah di alam kuburnya insya Allah. Amin ya robbal alamin. Nah kemudian tentu ketika kita belajar ada juga yang kita harus buat dalam jangka pendek. Ini yang dikatakan micro goals ya. Jadi dari 5 tahun turun ke 1 tahun, 1 tahun turun ke quarter ataupun per 3 bulan, dari 3 bulan turun ke bulan, dari bulan turun ke minggu, minggu turun ke hari. Nah pembelajaran itu memang harus dilakukan secara continuous, terus menerus. Sehingga rencananya juga akan semakin bagus. Tetapi yang paling penting itu adalah kita menikmati the power of now. Ya, yang dikatakan the power of now itu ketika kita tahu bahwa belajar itu adalah ibadah, jadi tidak ada keberatan sama sekali. Apalagi belajar kita ketika pernah saya menjelaskan tentang super learning itu tidak harus dengan hafalan ya. Hafalan itu adalah cara belajar dari yang dikatakan pola-pola belajar cara lama. Pola-pola belajar cara baru itu adalah melakukan pendekatan otak kanan, otak kiri, menggunakan super learning method, salah satunya yaitu dengan EFT, itu akan mudah kita belajar. Nah, melengkapi dari Divine Purpose ini, ya ada satu buku yang ditulis oleh Robert Greene, itu tentang mastery, sahabat LLC. Ya. Coba kita lihat, di dalam buku mastery ini, agar kita Divine Purpose-nya itu betul-betul menjadi sesuatu yang luar biasa, karena judul mastery itu adalah kita belajar dari orang-orang yang luar biasa di dunia. Contoh, yang pertama ya, misalnya yang pertama di sini dikatakan bahwa primal curiosity. Nah, ini dicontohkan oleh yang kita kenal Albert Einstein ya. Albert Einstein ini ketika dia di usia 5 tahun, dia sudah dikasih bapaknya kompas ya. Karena itu adalah seorang anak kecil, melihat kompas bisa bergerak ketika digerakkan, ya, dan dia selalu tetap menuju ke utara dan selatan, dia merasa bahwa ada apa ini yang membuat benda ini seperti ini, ya. Makanya dalam tanda tanya dia itu dia katakan, what are the undiscovered or less understood forces exist in this world? Inilah yang dari kecil membuat dia penasaran, ya. Jadi kalau kita belajar
itu harus ada satu niat untuk menguak suatu tabir ya, rahasia yang tidak kita ketahui. Tapi kalau kita sudah ketahui ya, itu nggak apa-apa. Yang namanya belajar itu bisa ada yang sudah kita ketahui, ada yang belum. Tapi karena kalau kita penasaran, kita ingin tahu, nah itulah yang membuat kita menjadi inventor ya, penemu seperti halnya Albert Einstein. Kemudian yang kedua, ini kisah dari Freddy Rock ya. Freddy Rock ini seorang master boxing coach, seorang coach. Dia juga pelatih dari salah satu petinju Philippines yang terkenal ya. Itu kalau nggak salah Makoino atau siapa namanya, saya udah lupa karena sudah lama nggak nonton tinju gitu ya. Dulu sangat terkenal ya. Dan beliau ini itu menjadi seorang boxing coach yang terkenal, bahkan dikatakan setingkat master, itu tidak mudah. Dia betul-betul ya istilahnya tuh learning above everything else. Artinya di siang hari dia bekerja sebagai telemarketer, di malam hari dia belajar. Ya, dia belajar ya, sehingga dia betul-betul menghabiskan waktunya dengan kerja yang kita istilahkan itu adalah kerja keras yang akhirnya akan membawa dia kepada konsep berpikir menuju yang dikatakan smart work ataupun kerja cerdas. Dan contoh ketiga yang disampaikan oleh Robert di dalam bukunya Mastery itu adalah kisah dari Yoki Matsuoka ya. Yoki Matsuoka ini adalah seorang wanita peranakan Jepang, tapi beliau adalah salah seorang saintis, peneliti yang ada di salah satu universitas di Amerika dan dikenal sebagai robotic engineer ya, seorang wanita yang memang paham ataupun pakar dalam bidang robot. Nah, di sini dikatakan apabila kita ingin insight dari Mastery, ingin mempelajari sesuatu yang membuat kita menjadi penasaran dan betul-betul terus ingin belajar, ini kita menggunakan apa yang dikatakan unique combination. Jadi ketika dia ngambil S1, memang dia mengambil electronic engineering ya. Di situ dia menjadikan robot sebagai tugas akhir S1 dia karena dia punya yang dikatakan primal curiosity. Dia ingin bagaimana ya tangan robot itu bisa membantu apapun yang dia mau selaku wanita. Nah, dari sanalah hal ini dia gabungkan sebagai engineer. Dia ngambil S3 dalam bidang apa, sahabat LLC? Dia ngambil S3 dalam bidang neuroscientist. Sehingga robot-robot yang dia buat itu betul-betul menjadi suatu robot yang luar biasa dalam konteks aplikasinya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Robert Greene, ketika Anda mempunyai divine purpose dalam belajar yang dengan niat yang luar biasa, dimulai dari rasa penasaran, yang ingin menguak tabir dari suatu pengetahuan, kemudian diikuti dengan kerja keras yang luar biasa, sehingga membuahkan kerja smart, dan juga yang ketiga, kita mencari suatu keunikan ya dari diri kita sendiri yang nanti juga bagian dari 6 kiat yang kita akan pelajari, bagaimana yang dikatakan the art of learning ataupun yang dikatakan ultra learning. Baik, sebelumnya saya boleh tanya ya, sebelum saya masuk ke materi utama, saya mau tanya dulu, apakah yang barusan kita jelaskan ini apa cukup dipahami? Silakan chatting. Sudah jelas atau belum? Ya kan? Karena masalah divine purpose, kemudian tentang 3 hal dari yang kita bahas dari buku Mastery, dari Green tadi, ini juga membuat kita penasaran ya. Silakan chattingnya, apakah sudah ada? Oh, alhamdulillah sudah jelas ya, Mas Hikmat. Mbak Rita jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini luar biasa. Pembelajar sejati mengatakan sudah jelas. Baik, saya lanjutkan. Perhatikan. Ketika kita menggabungkan ya pembelajar-pembelajar sejati yang juga sudah menuliskan bukunya, ini menjadikan kita tercerahkan ya. Pertama, ini saya ambil dari seorang yang sampai saat ini menguasai beberapa bidang pada tingkat masters ya. Bahkan beliau dikenal sebagai masters dalam catur karena beliau ketika di usia muda itu sebagai international chess master. Dan setelah usianya di atas 20, beliau belajar martial arts, bahkan juga ilmu-ilmu karate dan juga tai chi. Bahkan beliau menjadi tai chi push hands world champion.
Dan saat ini beliau terus belajar, bahkan beberapa YouTube yang saya pelajari tentang Josh Waitzkin ini, beliau ini sekarang lagi belajar tentang bagaimana serving, tapi tidak menggunakan serving murni, tapi ada mesin di bawahnya. Nah, itu dia menceritakan bahwa bagaimana learning stage itu dipelajari dengan 3 kiat utama, sahabat LLC. Baik, kita bahas satu-satu ya. Oleh-oleh dari seorang Josh Waitzkin yang sekarang ini beliau bukan hanya seorang pembelajar, beliau juga seorang coach bagi para CEO dunia ataupun para yang ingin menjadi juara tingkat dunia. Yang pertama dia katakan apa? Feel the fundamentals. Ya, di sini dikatakan feel the fundamentals itu adalah kuasai basic know-how secara subconscious, kemudian semua akan jadi mudah. Karena beliau ini adalah seorang pemain catur sampai tingkat international chess master, yang dia kisahkan itu adalah bagaimana menguasai fundamental basic bermain catur ya, sahabat LLC. Jadi dia katakan, saya bermain catur itu tidak segera langsung ikut suatu pertandingan, tapi saya menguasai dari masing-masing langkah ya. Misalnya dia belajar tentang bidak menteri ya. Menteri itu apa sih langkahnya? Kemudian apa ya, luncup atau kuncur ya, saya lupa ingat namanya itu ya. Kemudian kuda, knight ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu dia pelajari. Dia pelajari semua multifunction itu sehingga sampai ke subconscious mind dia, baru dia pelajari apa strategi-strateginya, kemudian dan dia latih secara terus-menerus. Itu yang dikatakan fundamental. Nah, itu kenapa bagi pembelajar LLC yang pernah ikut NL, yang pernah ikut EFT, saya katakan ilmu EFT itu juga sederhana. Anda pelajari aja the basic itu ABC ya, formula ABC. Ketika Anda sudah belajar ABC, Anda sampai tingkat level advance pun, itu semua teknik itu semua kontennya ABC. Itu hanya bermain dengan variasi berbagai teknik. Sama ketika kita belajar tentang yang dikatakan formula ataupun rumus-rumus, baik itu rumus matematik, rumus fisika, rumus kimia, itu ada rumus dasarnya. Misalnya kita bicara force, force sama dengan mass dikali dengan akselerasi ya, M kali A. Nah, itu bisa berkembang. Kita bisa mencari rumus jarak ya. Nah, karena apa? Karena itulah the fundamental. Nah, ini perlu kita pahami dan itu menjadi subconscious mind kita. Sehingga kalau saya masih ingat dulu waktu masih mahasiswa ya, orang-orang itu sibuk bikin kepean, tahu kepek nyontek ya yang kemarin dikatakan oleh Mas Oti itu, Bang Edi, nggak usah pakai kata-kata nyontek ya. Nah, ini nyontek beneran gitu ya. Mereka bikin coretan rumus karena mereka udah takut duluan dengan rumus begitu banyak. Tapi kalau kita belajar tentang fundamental dari suatu rumus, maka dari satu rumus saja kita paham, kita bisa turunkan sampai 20 rumus. Ya, nah itu yang cara belajar yang betul. Tapi kalau kita tidak memahami fundamental, maka tadi learning-nya tidak akan menjadi the art of learning. Jelas ya sampai di sini ya. The art of learning itu dimulai dari belajar konsep fundamental. Ketika memahami konsep fundamental ini, kita bisa utak-utik ya. Mau dipasang ke situ, mau dipasang ke sini, itu jadi mudah. Nah, itu kenapa ketika saya mengajarkan ilmu EFT, saya katakan ABC saja. A itu dianggap seperti kita memukul, ya. B itu kita menangkis, dan C itu kita menendang. Ketika kita betul-betul melakukan suatu karateka, ya ketika komite, artinya latihan, kita bertarung, maka ya A itu bisa saja kapan kita gunakan A, kapan kita gunakan B, ya, kapan kita gunakan C. Nah, inilah yang dikatakan fundamental ya. Jadi bagi seorang pembelajar catur, seperti halnya yang dikatakan oleh Josh, semua strategi itu berikutnya. Tapi bagaimana memahami konsep tadi, setiap langkah itu betul-betul dikuasai. Baik, yang berikutnya, di sini Josh menekankan apa poin yang kedua? Poin yang kedua adalah stay true to your style, artinya begini, kita ini masing-masing punya keunikan sahabat LLC ya. Jadi ada orang yang dia bisa belajar dengan cepat. Ada orang yang belajar butuh waktu lama. Makanya kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan teman kita. Karena everybody is unique. Ya kan? Kita bermain dengan time zone masing-masing ya. Seperti saya kadang-kadang tersenyum ya.
Saya lihat teman saya lagi bangganya sekarang menjadi seorang dekan di usia-usia sekarang. Dalam hati saya, alhamdulillah, ya kan? Saya dulu dekan di usia 30-an, ya kan? Artinya learning ataupun time zone kita berbeda. Apakah saya lebih hebat dari dia, tidak lebih hebat dari saya? Tidak. Itu adalah perbedaan orang. Cuma bedanya tadi, ada orang yang belajar menuju kebijaksanaan, tapi ada orang yang belajar menjadi pongah. Makanya tadi lagunya dari Bimbo itu, kita jangan menjadi pongah dan sombong dalam belajar ini. Karena yang dikatakan orang pembelajar sejati itu, semakin dia belajar, dia makin merasa kecil. Karena dia tidak tahu apa-apa ternyata dibanding dengan ilmu Allah yang amat luas. Tapi kalau kita dengan belajar kita makin sombong, na'udzubillah min zalik ya. Nah ini yang harus kita kecamkan dalam pembelajaran. Bahwa niat itu menjadi niat dalam rangka apa? Mencari manfaat dan kebermanfaatan. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau yang dikatakan poin kedua ini ya, kita tetap menjadi pribadi kita yang unik, tentu ada proses, sahabat LLC. Prosesnya apa? Kita harus learning from the best. Kita harus lihat siapa orang yang menjadi model kita. Walaupun nanti setelah orang itu jadi model kita, kemudian kita kembali kepada diri kita sendiri. Seperti halnya saya pribadi ya, itu ketika kecil selalu saja orang tua saya mengatakan, "Nak, coba lihat tuh Profesor Habibie luar biasa ya. Dia bisa sekolah ke Jerman, sekarang dia bikin perusahaan IPTN." Saya tersenyum tuh dalam hati. Dalam niat saya, ya Allah, kalau memang Engkau izinkan, saya juga mau seperti Habibie. Karena apa? Saya model beliau sebagai orang yang cerdas, tapi tetap dalam ketakwaan. Ya. Dan model itu ternyata betul-betul menjadi suatu bagian dari diri saya, dan saya pun menjadi bagian dari orang yang dia kirim ke luar negeri, mendapatkan beasiswa, dan pulang juga bekerja di BPPT, membantu Nurtanio, ya, ketika proyek CN 250, dan setiap hari Jumat sering ketemu beliau di BPPT, karena Jumat itu beliau ada di BPT. Jadi memang disitulah impian yang kita niatkan, karena kita memang punya niat yang baik gitu loh. Nah ini yang saya rasakan. Jadi ketika saya membaca buku dari si Josh ini, saya merasakan, oh iya ya memang begitu hidup itu gitu loh. Tapi kalau kita tidak pernah memodel ya, kita merasa mengalir saja, nah ini akhirnya kita tidak mencapai pada tujuan-tujuan yang sifatnya masters. Masters itu ada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Baik, saya teruskan. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Josh itu adalah invest in loss. Pengertiannya apa? Ubah kegagalan jadi pembelajaran dan selalu bangkit dari kegagalan. Jadi Josh di dalam bukunya dia mengatakan apa? Ketika dia pernah dalam suatu championship ya, untuk mendapatkan kejuaraan, itu dia sudah ditawarkan oleh lawannya. Oke, kita draw saja. Kita juara bersama. Cuma karena dia punya ego, semestinya saya menang ini. Tapi ketika dia merasa dia bakal menang yang begitu antusias ambisi, malah dia kehilangan kontrol dan pada game itu dia kalah. Jadi dia bukan menjadi pemenang, dia menjadi yang kalah saat itu. Kemudian dia pulang, dia betul-betul merasa terpukul, tetapi dia punya suatu intuisi, dia mengatakan apa? Oh tidak, saya harus bangun. Kemudian dia pelajari lagi bidak catur. Kenapa dia gagal? Ternyata ada satu langkah yang meleset yang diikuti apa? Oleh intuisi yang tidak terkontrol, suatu ego. Ya. Nah itu kenapa di dalam nasihat-nasihat dia sekarang dengan para pembelajar sejati, dia sudah menemukan cara-cara belajar bagaimana orang itu mengutamakan yang dikatakan kolbu nurani dia, walaupun cara orang barat masih dengan cara meditasi. Nah itu dikenal di dalam kajian-kajian yang dibahas oleh HeartMath Institute itu dengan istilahnya itu adalah heart coherence ya, heart coherence variability ya. Heart coherence variability itu adalah bagaimana nafas kita ini itu dalam 1 menit itu bisa tidak terlalu banyak, itu rata-rata 4 dan 6 hitungan. Nah itu orang yang biasa bermain dengan meditasi seperti itu. Tapi bagi kita yang beragama, ya kita bukan hanya meditasi, kita berzikir ya, sambil memainkan nafas kita, mengatur nafas kita. Karena kalau dalam kajian yang saya pelajari lebih lanjut, ketika kita melakukan meditasi dengan niatnya yang dikatakan sebagai relaksasi,
itu ternyata gelombangnya tidak begitu baik, sahabat LLC ya. Dia agak flat, memang kelihatan coherence, tapi coherence-nya flat. Tetapi ketika dia coherence-nya itu dikembalikan kepada Sang Pencipta, itu coherence-nya tinggi, frekuensinya lebih bagus. Jadi kalau dikatakan oleh Allah bahwa dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati kita tenang, itu sudah terbukti dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh Hatmat Institute. Baik, kembali kepada poin yang ketiga, dikatakan oleh Josh apa? Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah jadikan kegagalan sebagai pembelajaran untuk lebih baik. Nah, itu dikatakan invest in loss. Jadi tidak ada yang dikatakan gagal. Loss itu adalah suatu investasi. Jadi kalau kita belajar dalam yang dikatakan skenario Allah dalam kehidupan ini, kenapa kita diminta bersabar? Dan sabar itu menjadi sahabat, bahkan dijadikan adalah orang yang bersabar itu akan bersama kepada Allah, ataupun jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, itu menjadi luar biasa. Karena apa? Karena itulah di dalam kehidupan kita tidak bisa selalu bicara target itu pasti. Makanya di dalam Islam diajarkan yang dikatakan insya Allah. Baik, sahabat LLC, itulah 3 poin dari Josh ya. Kemudian kita lanjut di dalam ultra learning. Ultra learning ini kita dapatkan dari Scott Young. Scott Young menulis buku Ultra Learning dengan judul A Strategy for Acquiring Skills and Knowledge that is both and self-directed and intense. Ini kiat beliau ya. Jadi saya gabungkan 2 buku ini menjadi suatu kiat-kiat learning yang tentunya ini sudah kita hayati ya, bukan hanya kita ambil tapi kita hayati, dan betul-betul ini juga bagian dari cara pembelajar kita selama ini. Perhatikan sahabat LLC. Yang keempat ini dia katakan apa? Make a meta learning map ya. Nah, jadi begini ya. Jadi di dalam belajar yang dibahas oleh si Scott ini begini, sahabat LLC. Di dalam bukunya itu dia cerita apa? Ketika saya pengen belajar bahasa Spanyol, itu saya tidak ikut kursus. Karena apa? Dia tahu bahwa ketika belajar ke bangku sekolah, itu banyak ilmu yang tidak selalu bermanfaat secara langsung. Nah, itu kenapa di Indonesia, ya ini sebagai contoh Indonesia ya, kita mungkin dari SD sampailah kuliah, kita semua dapat pelajaran bahasa Inggris. Tapi ketika diajak interview bahasa Inggris, banyak yang nggak bisa. Karena apa? Karena disinilah bagaimana yang dikatakan oleh pendekatan yang dilakukan oleh sahabat kita Scott ya, itu tidak dilakukan. Jadi Scott dengan temannya, yang temannya juga punya suatu pengalaman pahit, dia katakan apa? Saya ini seorang arsitek engineer, tetapi ketika saya ngelamar di tempat kerja, semua menolak. Karena apa? Semua mencari pengalaman yang bisa segera dipakai di perusahaan itu. Yang digambarkan oleh sahabatnya adalah apa? Anda ketika Anda selaku seorang engineer ataupun seorang insinyur arsitek, di perusahaan kami butuh Anda yang bisa menggambar desain ya, bagaimana konsep arsitek ya, dan kemudian dari gambar itu dituangkan dalam gambar kerja yang bisa dilakukan di lapangan. Sementara dia katakan, itu saya tidak pelajari secara detail di universitas katanya. Sehingga dia simpulkan apa? Ternyata bangku kuliah itu ya, itu hanya 5-10% saja yang berguna di lapangan. Selebihnya itu sebenarnya untuk orang yang ngambil S3 ya, sebagai basic teoritis. Nah, itu kenapa dia menerapkan 3 hal ini ya. 3 hal ini nanti kita akan lakukan. Yang pertama tadi apa? Dia tadi berdua pergi ke Spanyol, dengan 3 bulan dia bisa menguasai bahasa Spanyol. Kemudian dia pengen lagi belajar bahasa berikutnya. Oh ya, pengen belajar bahasa Cina Mandarin, mereka ke Cina ya. Pengen belajar bahasa Korea, mereka pergi ke Korea. Jadi ada 4 negara yang mereka pelajari selama setahun, masing-masing 3 bulan mereka di negara tersebut, dan mereka mampu. Syaratnya sederhana saja, no English speaking ya. Jadi tidak ada bahasa Inggris ketika belajar di negara itu. Ketika di Spanyol hanya belajar bahasa Spanyol, hanya Spain speaking ya, belajar Spanyol saja. Ketika di Mandarin, Mandarin saja. Di Korea, Korea saja. Nah, ini yang dikatakan, pendekatan pertama yang dikatakan oleh Scott apa? Yaitu yang dikatakan oleh Scott meta learning map. Ya, dengan apa? Misalnya
Kalau kita belajar tentang bahasa, maka kita perlu dulu konsep to understand-nya itu seperti apa. Apakah kita untuk conversation atau untuk belajar bahasa teknik atau untuk membuat buku ya atau hanya sekedar ingin mengetahui puisi-puisi. Nah, ini harus kembali konsep to understand. Jadi dibikin tiga kolom ya. Kolom pertama itu konsepnya. Dengan kita ingin tahu konsepnya, kita tahu apa saja yang perlu kita pahami. Itu yang dikatakan facts to memorize. Dan terakhir bagaimana prosedur ya atau bagaimana cara melakukannya, mempraktisnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, design drill, perbanyak latihan, ya. Yang dikatakan drill di sini adalah itu ada bagaimana kita dari semua kelemahan kita itu kita ambil sebagai perbaikan untuk kita latih, sahabat LLC. Ini sebagai gambaran seperti ini ya. Jadi saya dulu ketika kuliah di Eropa itu sempat juga merasa jadi apa ya, bukan minder tapi merasa bahwa apa benar saya tidak bisa dapat A, terutama masalah matematika. Karena kita bersaing dengan mahasiswa Eropa, selain dengan sesama mahasiswa Indonesia. Dari sana saya coba menelaah seperti halnya yang dilakukan oleh Scott ini ya. Bagaimana kita melihat kelemahan kita. Jadi waktu itu nilai matematika saya di semester 1 itu C+. Saya katakan saya harusnya A+ gitu loh. Mestinya saya bisa gitu loh. Nah, ketika inilah yang saya ingin coba ambil dari pengalaman Scott ini dengan pengalaman pribadi, saya betul-betul melatih fundamental basic tadi terhadap rumus-rumus ya. Itu karena di luar negeri itu soalnya itu dia tidak pernah bicara rumus itu menjadi bagian daripada soal, dia memainkan pada real kehidupan. Apalagi misalnya kita calon seorang teknik mesin ya. Jadi kita dihadapkan dengan real kehidupan. Misalnya pelajaran dinamika dengan statika itu disatukan. Jadi ada truk yang berjalan begitu ya, kemudian berhenti dengan beban sekian, bagaimana Anda menghitungnya, matematikanya seperti apa, dinamikanya seperti apa, mekanikanya seperti apa. Nah, itu bukan lagi rumus yang kita pahami secara umum. Nah, itu yang harus kita latih, sahabat LLC. Ya, inilah yang dikatakan drill. Kita latih, dan latih. Dengan kita terus berlatih itu, alhamdulillah, yang tadinya C+ menjadi A+. Dan ternyata saya katakan, oh iya, orang Indonesia juga bisa kok. Jadi wajar kalau Habibie ya itu menjadi terkemuka di dunia karena memang beliau kerja keras dari mahasiswa ya. Nah, jadi kembali lagi sahabat LLC, ini gambaran yang dikatakan oleh Scott ya bahwa design drill. Teruskan saja lakukan latihan ya. Dan yang terakhir ini yang paling menarik sahabat LLC, yaitu overlearn ya. Go beyond the requirement of your target performance to make your learning stick. Artinya begini, sahabat LLC. Ketika kita sekarang misalnya belajar sesuatu, ya misalnya ini sekarang untuk menghadapi ujian saja lah yang saya ceritakan. Kenapa akhirnya bisa dapat A+. Karena dari pembelajaran yang kita pelajari, katakanlah di semester 3 atau semester 2, kita sudah belajar ilmu semester 3. Kita sudah belajar ilmu semester 4, walaupun tidak banyak. Itu yang dikatakan beyond, ya. Sama saja, sekarang ini kan misalnya banyak orang yang ingin belajar public speaking. Nah, jadi yang digambarkan oleh Scott ini, seorang yang ingin belajar public speaking, dia harus berani mendaftarkan ya sebagai peserta public speaking, di mana sebagai entry requirement ataupun syarat menjadi peserta itu berat. Dia harus presentasi 6 kali ya, dan harus lulus. Nah, itu dia hadapi. Dan itu harus dia latihan terus. Bahkan kalau kita belajar baca bukunya Soekarno, kenapa Soekarno, Bung Karno itu menjadi seorang orator yang baik, digambarkan dia dengan Ibu Inggit ketika dia menjadi mahasiswa ITB, ya, dia berdiri di atas meja, ya, dia melatih diri dia seolah-olah dia di hadapan sekian ribu orang, wahai bangsa Indonesia, ya, dengan tangannya, gerakannya, sorot matanya, suaranya yang lantang, body posturnya yang tegak, itu semua dia latih. Nah, inilah yang dikatakan go beyond. Jadi kita sudah harus masuk kepada arena-arena yang memang jauh lebih berat, ya. Dan ini pun pernah menjadi pengalaman kami pribadi. Jadi dulu
entah gimana, karena mungkin sekolah kita dekat kepada sekolah swasta yang sangat terkenal di Palembang waktu itu, tapi ya itu tadi, mulai dari kelas 4, 5, dan 6 SD, itu kita dikasih yang dikatakan buku berhitung, itu tulisannya Belanda. Itu saya masih ingat benar ya, karangannya dari P.J. Bowman. Jadi orang lain belajar pandai berhitung, kita bukunya P.J. Bowman. Untuk dapat nilai 5 itu aja kita susah. Ya, bahkan kita yang juara kelas pun masih sering juga kena cubit. Karena ketika nilainya 5 itu dianggap merah, mestinya 6, padahal sudah juara kelas. Tetapi apa hasilnya sahabat LLC? Ketika kita masuk ke sekolah negeri, ya waktu itu saya masih ingat di SMP 4 Negeri di Palembang, itu ada teman-teman yang tidak juara, ketika dipanggil juara kelas, dia malah dapat juara juga karena beda kelas ya. Karena apa? Karena kita biasa dengan pembelajaran yang dikatakan go beyond. Jadi kalau kita biasa dengan kerja keras, dengan kerja yang begitu yang kita anggap susah, akhirnya dengan soal yang lebih mudah kita lebih biasa. Nah, inilah 6 hal ya yang dikatakan di dalam The Art of Learning dan juga yang dikatakan dalam Scott Young ya, yang dikatakan ya boleh dibilang dikatakan super learning ya, karena bahasa yang digunakan di sini kan bukan super learning tapi artinya adalah super learning ya, yaitu yang dikatakan apa? Ultra learning. Nah, inilah 6 kiatnya, nanti silakan ditanya kalau masih kurang jelas. Nah, sekarang ada orang bertanya, oh iya ya, memang secara konsep enak, gimana merubah habit? Ini pernah juga saya sampaikan di forum yang berbeda ya. Sebenarnya the power of habit itu cuma 3 langkah saja. Ya, kita harus lihat tadi outcome-nya. Apa outcome-nya? Kalau outcome tadi dengan divine purpose yang jelas, karena untuk ridho Allah, ya bahkan saya cerita tadi almarhum Budi, insya Allah dia udah senang ya di alam kubur. Karena apa? Divine purpose-nya jelas, misi hidup dia. Dia ingin bermanfaat buat sesama, dia melakukan suatu kajian dari suatu ilmu yang sederhana, sampai kepada level yang dikatakan doktoral di UI, tapi dalam perjalanan dia, Allah angkat dia menjadi kekasih Allah yang dicintai, dan dia meninggal dalam keadaan mulia. Karena apa? Jihad dalam belajar dari ilmu yang sangat bermanfaat, itu outcome-nya. Dia jauh-jauh dari Palembang ya, dia kos-kosan itu di dekat UI. Ketika pertama dia daftar, dia ketemu dengan saya, Pak Edi, kita ketemu ya, karena saya pengen Pak Edi menjadi supervisor pendamping saya ngambil S3 di UI. Oke, saya katakan besok kita ketemu subuh. Jadi kita subuh ketemu ya, sholat di Masjid UI, setelah itu kita diskusi selama 2-3 jam. Nah, itulah Mas Budi. Nah, disinilah ketika orang ingin merubah suatu habit, dia harus punya outcome yang jelas ya, divine purpose yang jelas. Jadi dia betul-betul tidak ada rasa keberatan sama sekali. Mungkin sebagian orang, oh iya ya gelar doktor ya kan, nanti akan dapat posisi yang bagus. Itu boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tapi itu dijadikan sebagai poin-poin yang berikutnya. Karena yang pertama itu tetap Allah. Karena kalau bukan karena Allah, kita tidak akan pernah menjadi orang yang terus istiqomah. Nah, ini penting ya. Jadi selalu saya kaitkan dengan almarhum Budi, karena ini saya anggap inspirasi ya bagi saya. Mas Budi ini orang baik, pembelajar sejati, dan niatnya membantu orang-orang yang terkena narkotika. Nah, jadi ya saya katakan dalam hati, ini kalau boleh diganti, saya mau melanjutkan penelitian dia. Tetapi kan beda ya. Di kita melakukan penelitian, namanya sekolah akademis, ya harus orang yang bersangkutan mendaftar. Karena penelitian di universitas itu dilakukan dalam rangka mengejar disertasi doktor. Kecuali kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri itu banyak penelitian-penelitian, itu orang kerja sebagai peneliti, ya, doktoral itu bagian saja. Anda mau ngambil sekalian doktor ya, udah bikin report sebagai doktoral. Tapi dia research penelitian. Tapi di kita masih kurang ya, karena terus terang saya pernah kerja di BPT pun, research kita dananya masih minim. Nah, itu kenapa kita harus tetap bersyukur dengan kondisi kita apapun yang terjadi di Indonesia. Baik, saya teruskan sahabat LLC. Nah, jadi ini yang paling penting ya. Nah, bagaimana mengubahnya? Di sini ada istilah Q. Q itu ya, kita ambil suatu momentum yang biasanya kita punya bad habit, kita trigger dengan apa tadi, outcome atau divine purpose, bahwa dengan saya melakukan perubahan, maka diri saya akan jauh lebih baik. Kalau saya tidak melakukan perubahan,
maka saya akan jauh lebih buruk. Nah, inilah yang dikatakan di dalam kajian-kajian ilmu psikologi itu dikatakan neuro association, ya, neuro associative conditioning. Nah, ini kita harus melakukan neuro associative conditioning. Kemudian kita selalu ya ketika terjadi suatu kejadian itu selalu diharapkan menimbulkan respon, artinya positive thinking. Sehingga dalam perubahan itu kita menjadi rutin. Dengan rutin, sekali kita lakukan baik, kita langsung reward ya. Reward itu nggak usah yang hal-hal yang besar ya. Dengan membuat kopi sendiri, dengan kita duduk santai 10 menit gitu ya, itu udah jadi reward. Apabila perubahan ini kita lakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi habit. Jadi soal belajar pun akan tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Ini adalah the power of habit. Nah, kembali lagi, kalau di dalam kajian yang dikatakan oleh Bruce Lipton dan beberapa sahabat yang suka memberikan motivasi untuk pembelajaran, mereka katakan apa? Sebenarnya cara belajar itu kembali seperti anak kecil dulu ya. Ketika sampai usia 6-7 tahun dikatakan golden age itu adalah seperti self hypnosis ya. Kita menghipnosis diri kita bahwa kita bisa. Nah, sama aja kalau di dalam kajian-kajian agama itu keyakinan kita kepada Allah. Self hypnosisnya itu yakin kita kepada Allah. Tapi ketika kita sudah di atas 7 tahun itu udah dikatakan habituation, sesuatu yang dikatakan secara habit. Tetapi kalau kita belajar lebih lanjut, beliau dan beberapa orang mengatakan apa? Oh ya, kalau Anda ingin jadi pembelajar sejati, Anda harus tahu cara-cara yang dikatakan psikologi energi. Psikologi energi itu salah satunya EFT, sahabat LLC. Itu kenapa ada sahabat kita, pembina dari entrepreneurship, ya, yaitu Kang Al-Muaz, itu dia memang punya yang dikatakan learning, ya, itu bagaimana mengajari anak-anak untuk lebih mudah belajar karena dengan menggunakan EFT. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan saya kira cukup. Selebihnya kita gunakan untuk tanya jawab karena saya coba cek dulu. Menurut saya begitulah slide yang saya siapkan ya. Betul. Terima kasih. Sehat, sukses, bahagia. Saya kembalikan kepada Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Baik, Bang Edi, terima kasih atas pemaparannya. Sangat. Bismillah. Silakan abang-abang dan Mbak None yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa juga lewat chat. Nanti saya bacakan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nampaknya bingung atau memang tidak ada pertanyaan ini? Coba saya ingin tanya Mas Iqbal. Oke, silakan. Ya, Bang Subangkit ya. Nih. Ya, silakan Bang. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering belajar dari apa yang kita lihat. Jadi substansi belajarnya itu tidak kita sangka-sangka. Seperti mungkin kehendak Tuhan atau kalau orang bilang bisa itu tidak sengaja kita belajar yang kita lihat mungkin di dalam kehidupan peristiwa-peristiwa yang kita temui atau mungkin pas nonton TV tahu-tahu kita belajar itu bagaimana seharusnya kita menyikapi. Makin banyak kita bergaul, makin banyak kita melihat, itu kita makin banyak menerima materi-materi belajar yang tidak disengaja seperti itu. Sikap kita bagaimana terhadap kehidupan kita apabila kita mendapatkan materi seperti itu, karena mungkin tidak semua menguntungkan atau tidak semua itu materi yang kita dapatkan itu baik. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Subangkit. Silahkan Bang Edi bisa langsung dijawab aja pertanyaannya. Baik. Terima kasih Mas Iqbal. Mas Subangkit, pertanyaannya sederhana, tetapi jawabnya tidak mudah. Jadi pertanyaannya, apakah itu melalui TV atau dalam perjalanan atau kita lagi liburan gitu ya?
Dalam perjalanan itu tiba-tiba kita mendapatkan satu peristiwa yang bisa jadi pembelajaran ya. Begitu kira-kira Mas Bangkit ya. Iya. Sebenarnya memang belajar itu ya, itu tidak selalu yang saya katakan tadi dalam konteks di bangku kuliah ya. Karena bangku sekolah, bangku kuliah itu yang kita katakan study. Nah, itu kenapa di dalam Islam pun dikatakan apa? Belajar itu dalam dua dalil ya, kauliyah dan kauniyah, ya kan? Kauliyah itu adalah dari perkataan firman Allah, kauniyah itu adalah dari alam semesta. Alam semesta itu termasuklah bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, terjadi di lingkungan kita atau di belahan dunia lain yang terjadi di belahan dunia lain dengan cara yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Nah, sekarang mana yang harus kita pilih? Saya katakan ya tentu yang kita pilih yang kebermanfaatan ataupun dalam kajian keislaman itu yang syar'i ya. Sesuatu yang kita tolak yang tidak syar'i. Misal ya, kalau kita belajar sekarang kan anak-anak kan lagi suka nih belajar animasi gitu ya. Itu kan bagus. Betul ya? Tetapi kalau anak-anak belajar animasi, kemudian dia bikin gambar wanita, misalnya wanitanya tidak tutup aurat, nah, itu kan menjadi sesuatu yang harus kita ingatkan. Nah, itu yang saya maksudkan syar'i dan tidak, ya. Nah, jadi kembali lagi belajar itu adalah ilmu yang bermanfaat, tapi nanti disesuaikan dengan mana yang syar'i dan tidak dalam rangka kebermanfaatan. Yang jelas, ya kadang-kadang dalil-dalil kauniyah ini itu juga menjadi membuat seorang penasaran, seperti halnya tadi, kenapa seperti Albert Einstein, ya, itu ketika usia 5 tahun diberi kompas, nah itu membuat dia ingin tahu ada apa di balik gerakan kompas itu. Sama aja dengan terjadinya hukum gravitasi ya. Hukum gravitasi itu kan karena melihat fenomena dari buah apel yang jatuh. Kenapa sih buah apel bisa jatuh? Ya kan? Oh, setelah diteliti, oh ternyata dia sudah masak ya. Kemudian petiknya itu sudah tidak kuat lagi karena dia masak itu lebih berat, petiknya udah lemah. Tapi kenapa dia bisa jatuh? Oh, ada massa. Massanya ini kenapa? Oh, ada gravitasi. Akhirnya ketemulah hukum Newton. Nah, inilah kenapa bagi kita ya dijadikan apa saja sebagai pembelajaran, termasuk dulu ya ini ada seorang penulis terkenal walaupun akhirnya dia ditangkap, itu adalah saudara Harun Yahya. Harun Yahya banyak sekali menulis buku belajar dari binatang ya, mulai belajar dari semut, belajar dari laba-laba, belajar dari lebah, itu banyak serinya dari Harun Yahya. Jadi menurut saya Pak Subangkit itu bagus, hanya tinggal tadi memilih dan memilah. Wallahu alam, itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Edi. Silakan saya kembalikan Baik. ke Mas Iqbal. Ya, selanjutnya ada dari chat dulu mungkin ya Bang ya. Ya, silakan. Dari Bang Moh Ali. Muhammad Ali. Ya, Moh Ali Murtadlo. Bagaimana merubah kekurangan kita menjadi suatu kebaikan? Gimana Bang? Bisa nggak Mas Alinya muncul ya, Mas Ali dibuka suaranya. Kekurangannya seperti apa? Iya gimana tuh Bang? Bang Ali Murtadlo mungkin? Iya Pak. Silakan Mas Ali. Kekurangannya itu banyak sih Pak. Jadi ketika banyak orang yang kurang suka dengan kita gitu ya. Jadi kehadiran kita itu kayak mengusik mereka gitu. Ya. Baik. Jadi begini Mas Ali ya, tadi di dalam 6 poin dari kiat-kiat ya, yang disumbangkan oleh Josh maupun Scott ya, ini adalah poin yang disumbangkan oleh Scott ya di dalam ultra learning. Dia katakan apa? Kita harus banyak latihan, drill dari yang kita lemah. Ibaratnya di dalam Islam itu kita melakukan muhasabah ya, di mana orang tidak suka sama kita, itu kita perbaiki ya. Dan satu lagi, kita harus punya yang dikatakan fondasi yang kuat. Itu yang dikatakan dalam Islam itu yang dikatakan akidah. Akidah kita adalah hanya minta apa? Allah ridho sama kita. Jadi kalau kita tidak disukai karena kita memberikan nasihat yang baik, itu sebenarnya bagus. Nah, cuma tinggal ya, mungkin cara nasihat kita yang mungkin tidak pas waktunya ya, atau kita juga tidak mungkin tidak fleksibel lah menyikapi seperti yang terjadi di bangsa ini saja saat ini kan, di mana ya kejadianlah kita lihat para ulama ditangkap dan sebagainya.
Mungkin kalau misalnya dianggapnya ulamanya itu lebih halus, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ulamanya terlalu berani, ya tidak disukai. Nah ini yang kembali kepada kalau di dalam kajian dari siapa nih salah satu penulis bagus dalam Fikut Dakwah itu Muhammad Nasir ya. Muhammad Nasir ya dia menulis dalam buku Fikut Dakwah bagaimana cara berdakwah itu disesuaikan kepada orangnya, tempatnya, situasinya. Jadi tidak sembarangan kita berdakwah itu. Nabi Musa berdakwah dengan Fir'aun ya dengan gaya berdakwah kepada seorang penguasa. Tapi ketika dia berdakwah dengan Bani Israel, rakyat-rakyat yang ditindas, ya dengan cara yang berbeda. Nah, jadi kembali lagi Muhammad Ali, coba lakukan muhasabah ya. Dalam kajian Scott tadi apa? Iya, drill. Kita harus latih di mana kelemahan kita perbaiki. Justru yang negatif itu lama-lama dengan kita latihan akan menjadi insya Allah jauh lebih baik. Walau alam, saya sendiri tidak tahu spesifik. Kalau nggak salah besok kita janjian mau teleponan ya. Siap. Ya, Mas Ali. Besok ya. Ini Anda pakai alis palsu dari mana tuh? Tebal banget alisnya. Anda pakai alis palsu ya? Tebal banget alisnya bergerak-gerak itu. Udah kayak Kayak Pak Hillary. Edi alisnya tebel. Kayak Hillary ya, alisnya bisa diprogram ya. Ini udah kayak Hillary. Besok ketemu ya, insya Allah ya. Baik, silakan. Oke, Pak. Siap. Makasih Pak Edi. Ya, silakan Mas Iqbal. Ya, selanjutnya mungkin ini ada yang raise hand dulu ya, nanti baru dari chatting. Ini ada Zulfikar Rahman. Boleh nanti. Silahkan Bang Zulfikar. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini kayaknya mukanya familiar ini. Kayaknya pernah ketemu di BPT ini. Di Inggris tahun berapa Bang Edi? Hah? Di Inggrisnya tahun berapa? Saya dulu dari 86 sampai 91 akhir. Oke, saya 87. Oh, 87. Mas Zulfikar kayaknya mirip sama Heri Pansila ya, yang dari Belanda ya. Oh, nggak kenal saya. Oh, mirip banget loh. Makanya saya pikir tadi, oh ini apakah Mas Heri Pansila ini? Tapi mukanya juga familiar. Ya, silakan Mas Zul. Oke, mungkin saya bertanya soal ini apa namanya? Saya belum bisa menyambungkan antara EFT, kemudian learning, kemudian energi. Boleh sedikit dielaborasi? Bang? Menarik ya. Ini pertanyaan yang super cerdas ini ya. Baik, saya coba jawab ya, walaupun nanti akhirnya saya katakan wallahu alam. Baik, ini pertanyaan sangat menarik ya. Bagaimana belajar kemudian EFT dengan energi. Perhatikan ya. Ketika kita belajar, tentu kita tahu dengan teknik-tekniknya. Maka dulu pernah saya bawa super learning ya, itu ada cara-caranya bagaimana mengoptimalkan otak kanan, otak kiri. Sekarang saya memberikan kiat-kiat penekanan dalam metodologi, ada 6 ya. Kita ambil dari 2 buku yang betul-betul orang-orang yang memang di dalam hidupnya saat ini mereka menjadi coach ya, karena dia menghasilkan sebagai masters. Contoh dari Josh, dia chess master, kemudian di Tai Chi dia juga menjadi juara dunia, begitu ya. Dan sekarang dia menjadi pelatih para juara dunia. Nah sekarang pertanyaannya kan sederhana. Apa hubungan belajar dengan EFT? Nah jadi begini, ketika kita belajar itu masih punya yang dikatakan emosi negatif, ya, maka emosi negatif itu menjadi bottleneck, menjadi penghambat kita untuk belajar. Umpamanya apa? Ketakutan kita terhadap masa lalu itu membuat ketakutan baru dalam belajar, ya. Ketidaksukaan kita pada seseorang, misalnya tentang belajar matematika, pada guru kita matematika dulu yang mungkin pernah mukul kita, ya. Pelajaran kita terhadap bahasa Inggris yang mungkin bahasa Inggris kita anggap susah menjadi trauma bagi kita. Sehingga belajar bahasa yang lain sudahlah Inggris susah dikuasai, bahasa yang lain juga tidak. Nah inilah yang dikatakan mental block. Mental block ini dalam kajian EFT itu dikatakan, yang dikatakan apa? PR, psychological reversal, ya, sesuatu secara psikologis yang menahan diri kita untuk berubah. Jadi kita ingin bisa, tapi kaki kita diikat.
Makanya dikatakan mental block, ada juga yang pakai bahasa Indonesia itu dikatakan penjara emosi. Nah, EFT di sini salah satu tools yang sangat baik, bahkan ini dari para pakar Amerika juga mengatakan demikian ya. Karena apa? Dia menggabungkan apa yang dikatakan ilmu secara energi ya, yang dikatakan psikologi energi, yaitu akupuntur yang disederhanakan, hanya di tapping saja. Nah, sekarang apabila dihubungkan dengan energi, ini yang menarik ya. Ini nanti tolong Mas Zulfikar apakah sudah nonton atau mungkin belum ya. Kemarin itu saya diundang sama Dok Lea, itu di forum dia di Laresa, itu saya menceritakan tentang new biology ya. New biology sebagai apa? Revolusi kesehatan. Di situ saya membahas tentang bagaimana ya Sir Isaac Newton dengan fisika Newtonnya, dengan bagaimana kuantum fisik setelah ditemukan oleh siapa penemu fisik ya. Kuantum fisik itu IMC kuadrat ya. Tadi namanya kita udah sebut orangnya. Nah, IMC kuadrat ini yang mengubah peta dunia ya. Bahwa apa? Kita tidak lagi tergantung dengan fisik. Kita sudah bicara kepada satuan terkecil, itu adalah energi. Karena apa? Akhirnya terungkap bahwa satuan terkecil itu energi, dan kita ini bisa dilihat juga karena kita punya medan magnet. Nah, ini bicaranya di yang dikatakan The Field, ada bukunya dari Lynn Taggart ya, dari Greg Braden, itu bukunya Divine Matrix ya. Banyak buku-buku tentang diskusi tentang kuantum fisika ataupun kuantum mechanics ya. Nah, jadi kembali lagi Mas Zul, apa hubungannya dengan energi? Ternyata energilah pemicu semua masalah yang dikatakan terjadi di tubuh kita, itu yang dikatakan tidak seimbang. Perhatikan, ada kata-kata tidak seimbang. Kata-kata tidak seimbang ini bagi kita yang selalu melihat pengukuran suara secara kuantitatif, itu energi diukur dengan hertz, gelombang hertz. Karena energi itu bentuknya gelombang sinus, ya. Dia diukur dalam gelombang hertz. Ternyata yang dikatakan tidak seimbang itu apabila dia offset dari gelombang itu. Itu kenapa saya pernah di dalam satu slide saya mengatakan, oh ya, tubuh manusia yang sehat itu antara 62 sampai 72 Hz. Sementara orang yang terkena flu apabila frekuensinya di bawah 52 Hz. Nah, itu kenapa ketika kita tapping dalam bahasa akupunturnya ini menyeimbangkan energi. Tapi dalam bahasa kita yang mengenal secara ilmu fisika dan terukur dalam hertz, itu mengembalikan ukuran itu kepada ukuran sehat. Karena dia berada pada gelombang itu yang dikatakan sehat. Nah, inilah kenapa ya kajian-kajiannya banyak dikembangkan oleh HeartMath Institute. HeartMath Institute mengatakan apa? Ketika gelombang itu tidak coherence ya, ketika dua gelombang bersatu tidak coherence, maka bisa menidakkan, akhirnya tidak terjadi sesuatu keseimbangan. Tetapi ketika dia coherence, maka dia menguatkan. Menguatkan inilah yang menjadi good vibe ya. Good vibe itu vibrasi yang baik. Nah, sekarang kalau kita bicara EFT, memang betul bahasannya adalah emotional freedom technique. Tetapi kalau kita lihat dari kata-kata emosi, freedom itu bukan berarti kita bebaskan, tapi kita selaraskan, kita seimbangkan. Emosi itu adalah perasaan, kemauan, keinginan. Maka perasaan, kemauan, keinginan itu kalau dalam neuroscientist mereka bicara, oh ya itu otak, ya. Bagaimana hipotalamus, bagaimana amigdala, itu betul dalam kajian neuroscientist. Tetapi HeartMath Institute mengatakan, oh iya, semua pemikiran dari otak itu, apakah itu amigdala, hipotalamus, neokortex, ya, itu semua bersumber dari mana? Dari heart, ya, dari gelombang heart. Makanya mereka mengatakan apa? Ada 4 cara komunikasi, ya, bagaimana hati dan juga pikiran. Makanya HeartMath Institute mengatakan apa? Think with your heart, ya, pikir dengan hati Anda. Nah, jadi di sini makin terkuat bahwa apa? Ilmu pembelajaran itu kenapa kalau bagi umat Islam ya, itu sampai Imam Al-Ghazali saja ketika cuma terlihat ya aurat wanita,
dia susah menghafal Al-Qur'an. Cuma gara-gara terlihat aurat wanita. Karena hati dia sudah semakin seolah-olah terkotori gitu loh. Nah, jadi inilah yang harus kita pelajari ya, bahwa bicara energi itu satuan terkecil, bicara emotional freedom itu secara hakikatnya sama aja membersihkan hati. Dalam kajian psikologinya dikatakan apa? Emosi negatif. Cuma kita bicara dalam aspek teknis. Dalam aspek agama ya tentu melalui ibadah ya, seperti yang disiarkan oleh Agim. Bagaimana jagalah hati ya, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang kontinus. Namun seperti saya, karena saya orang teknik, ada tekniknya, energi kinetisnya, bagaimana melakukannya dengan suatu percepatan. Namun tetap kita melihat kepantasan apa? Kita berdoa kepada Allah. Jadi ketika berhasil kita mengatakan bukan karena EFT, tapi karena Allah. EFT hanya metodologi. Nah itu kira-kira Mas Zul ya. Jadi memang cerita ini sebenarnya bisa diperpanjang lagi agar lebih jelas. Tetapi karena ini forumnya bertanya maksimal ya hanya boleh jawab 3 menit. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih Pak Bang. Ya, kembali ke Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Ya baik, mungkin ini buat Bang Zulfikar ya. Itu kalau mau lihat kemarin videonya Bang Edi sama Mbak Dokter Lea itu bisa di channel YouTube-nya Dokter Lea tuh ada di chat Anlaresa Group ya, mungkin untuk referensi. Oke, baik, selanjutnya ada yang raise hand nih, Bang Oti. Silahkan Bang Oti langsung bisa bertanya. Baik, Bang Edi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembelajaran ini, ya kebetulan saya bekerja pada bidang pembelajaran gitu. Jadi kadang-kadang yang ada 2 model dalam pembelajaran itu, ya kalau secara umum yang disebut dengan hafalan, yang kedua dengan orang menggunakan pemahaman, menggunakan pola berpikir seperti menghadapi sesuatu yang dalam rumusan presentasi Bang Edi tadi ada kejadian, kemudian bagaimana respon. Sama saja itu proses pembelajaran yang menghasilkan outcome. Kan begitu. Kalau kita sekarang contohnya saya, bagaimana saya melihat kejadian dalam EFT atau mempelajari EFT. Bagaimana respon saya setiap kali ada kejadian atau kita melihat, mempelajari sesuatu itu, boleh dikatakan kejadian, saya gunakannya hanya mungkin clue-nya yang disebut dengan 5W 1H gitu ya, kalau bahasa kitanya. What, when, kemudian sampai kepada how gitu. Nah, how inilah drill-nya menurut pemahaman saya. Bagaimana setelah memahami itu kemudian kita ulang-ulang kembali kan dari situ. Nah, kalau kita menerapkan pola itu berarti di dalam pembelajaran, karena saya sendiri tidak suka dengan hafalan ya, jadi selalu menghadapinya dengan cara pola itu. Nah, menerapkan pola itu. Cuma kadang-kadang kan orang tidak semuanya bagaimana menyamakan persepsi ke arah sana. Saya senangnya hafalan, makanya tidak mau belajar ini karena ada matematik, ada fisika, seolah-olah ilmu pasti itu gitu. Padahal dalam kehidupan tidak ada satupun yang tidak menggunakan matematik ataupun statistik gitu kan berikutnya. Karena itu adalah ilmu pelayanan, rajanya ilmu, walaupun statusnya sebagai pembantu gitu kan. Seorang raja yang menjadi pembantu, itulah ilmu matematika gitu. Nah ini karena itu logika yang dipakai, logik yang diarahkannya, digunakannya, makanya dalam menghadapi sesuatu atau mempelajari sesuatu, mungkin pola yang 5W 1H itu bisa digunakan. Nah, bagaimana itu menurut Bang Edi?
itu dikaitkan dengan tadi konteks yang 6 langkah tadi yang dari saya kira itu yang dari saya barangkali untuk Baik. Baik, terima kasih Bang Oti atas pertanyaannya. Silakan Bang Edi. Langsung Bisa dijawab langsung ya, aja. Iqbal ya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi gini, Bang Uti ya, 5W1H itu memang menjadi konsep untuk mencari tahu ya. Namun secara umum itu ya kita bicara kepada why, ya, why, kemudian how dan what, ya kan? Jadi selalu cara belajar pertama itu why-nya dulu. Why itulah yang mengungkap masalahnya itu akan lebih terperinci, lebih detail. Itu kenapa termasuk dalam melakukan problem solving pun ada yang dikatakan 7 why. Jadi tidak cukup bertanya hanya satu why. Dikejar terus why-nya. Ya kan? Agar mendapatkan apa itu what, apa. Nah, sehingga kita akan tahu bagaimana menyelesaikannya, how. Tapi kalau W yang lain, misalnya when, who, where, ya, itu lebih kepada bagaimana menyusun apa yang dikatakan action plan-nya. Tapi di dalam konsep berpikirnya itu lebih kepada why, ya, what, dan how. Itu secara umum seperti itu. Nah, anak kecil itu memang dari kecil yang dikatakan kreatif dan termasuk dikatakan oleh siapa nih Einstein ya, itu orang anak kecil itu kan 99% genius, 1% yang dianggap tidak genius. Tetapi setelah dewasa terbalik katanya, hanya 1% yang genius, 99 tidak genius. Karena apa tadi? Seperti kata Mas Oti tadi, kita tidak terbiasa mengungkap sesuatu itu dengan why yang sangat detail. Itu kenapa tadi dalam kajian The Masters ya, itu ditulis yang pertama apa? Itu kenapa dicontohkan Einstein pun kecil dikasih kompas, usia 5 tahun penasaran dia. Nah inilah why itu. Why itu. Jadi kita ingin why-nya ini yang terungkap. Nah itu kenapa kalau bicara dalam learning ya, istilahnya tuh belajar melalui istilahnya apa ya, experiential learning ya, seperti dunia Finlandia, termasuklah di negara Inggris, itu anak-anak kecil itu diajarkan experiential learning. Beda dengan kita dapat rumus, oh ya rumus dari keliling itu 2 kali pi ya, kali diameter ataupun jari-jari. Kalau mereka enggak, mereka ditaruh seutas tali ya, di ban, kemudian seutas tali itu dilepaskan mengikuti jalannya ban, kemudian dihitung panjang itu untuk menghitung keliling, dikenalkan konsep pi, akhirnya mereka ketemu formula, oh ini menghitung keliling. Jadi by experience. Nah inilah yang dikatakan why. Kalau di kita dibalik ya, kita dikasih nih rumusnya, kemudian tadi saya bilang kita diminta untuk menghafal rumus. Tetapi kalau orang yang sudah mengerti belajar itu dari fundamental, saya bilang, wah saya nggak perlu hafal rumus. Saya belajar rumus 1, saya turunin. Karena itu fundamental. Dari 1 rumus bisa ke 20 turunannya. Karena apa? Fundamental konsepnya kita kuasain. Nah itu kenapa saya senang dengan apa yang dijelaskan oleh George. Ya, George mengatakan apa? Ya untuk belajar itu pertama ya kuasain dulu fundamentalnya. Nah dilengkapi oleh Sadi ya, oleh Scott. Scott bilang ya Anda harus melihat kepada tadi semantiknya ya, dibagi 3 lajur ya, mulai dari konsep, kemudian bagaimana, kemudian prosedurnya. Nah ini yang menarik ya. Nah, jadi 6 konsep itu lebih memperjelas saja langkah-langkah why, what, dan how. Itu kira-kira Mas Oti yang bisa saya jawab. Jadi dihubungkan kepada langkah-langkahnya secara metodologi. Tetapi basic dari why, what, dan how itu tetap dalam perjalanan itu. Nah itu kenapa tadi di sini ya, kalau saya kembali ke slide ya, ini kan di sini dijelaskan ini oleh Scott ya, di langkah ke-4 ya. Nah di sini ya, di sini kan dia istilahkan apa? Meta learning map ya. Ketika meta learning map itu yang dikatakan konsep itu menjawab why. Konsep ya, konsep to understand ini menjawab why, ya kan? Kemudian facts to memorize ini menjawab what. Kemudian prosedur movement to practice ini adalah how. Nah jadi bagaimana dihubungkan dengan yang kita pelajari hari ini?
Ini lebih kepada poin-poin kiat-kiat yang harus kita terapkan dalam proses. Sementara why, ya, what dan how itu menjadi suatu langkah yang diistilahkan beliau di sini apa? Meta learning map. Nah, ini harus kita buat. Tanpa kita membuat ini, maka why, what, dan how itu tidak terjawab dengan sempurna. Nah, itulah yang akan membuat orang menjadi pribadi, kata Pak Mas Onti tadi, kita akan membuat menjadi pribadi yang menghafal. Bukan pribadi yang melakukan drill. Drill itu kita exercise, kita latih. Jadi bukan dengan hafalan. Itu kira-kira Mas Onti. Terlihat ya korelasinya ya. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, Kang Iqbal. Ya, baik. Terima kasih Bang Oti. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat dari Mbak Sutarsi. Apakah rasa kurang percaya diri itu mempengaruhi perkembangan potensi diri kita? Mungkin dalam hal belajar gitu. Misalnya saya nangkepnya sih kalau saya kan sebagai mahasiswa gitu. Misalnya kita tidak mengerti apa yang dosen kita terangkan, tapi mungkin kita kurang pede untuk menanyakan gitu Bang. Itu kan otomatis pasti mempengaruhi ya. Mungkin kita menyikapinya harusnya seperti apa gitu Bang. Ya. Saya nangkepnya gitu. Mungkin bisa langsung dijawab Bang ini. Boleh, terima kasih Mas Iqbal. Ini dari Mbak Sutarsi ya. Apakah kurang pede mempengaruhi perkembangan potensi diri? Ya, jadi yang digambarkan oleh Mas Iqbal tadi itu memperkaya pertanyaan ya. Sebenarnya kuncinya adalah tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu menghambat potensi itu jelas. Ya, karena apa? Orang yang tidak percaya diri karena dia merasa potensinya belum optimal. Semestinya dia balik, ya. Kalau potensi belum optimal, ya, artinya kan gelasnya masih kosong tuh. Dia harus rajin bertanya. Nah, bagaimana mempunyai mental rajin bertanya? Semua ketakutan-ketakutan itu jangan dijadikan fokus. Orang tidak pede itu kan karena ada problema masa lalu, ya. Nah, ini dia fokus, saya nggak enak ini, saya nggak enak itu. Itu fokusnya ke nggak enaknya. Mestinya fokusnya adalah ke positifnya. Oh iya, gelas saya kosong, makanya saya nggak pede. Bagaimana agar gelas saya penuh dan saya pede? Ya rajin bertanya. Oh nanti kalau bertanya akan dianggap gini-gini. Berarti fokusnya kembali lagi kepada ketakutan-ketakutan. Fokusnya adalah kepada positif. Apalagi kalau kita bicara divine purpose, ya kan? Yang namanya divine purpose itu adalah tujuan utama hidup kita. Untuk memberikan kebermanfaatan, kita harus punya ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita menjadi pede kalau kita tidak punya ilmu yang bermanfaat? Nah, itu kenapa jadikanlah Allah. Bagaimana? Pertolongannya hanya dari Allah. Termasuklah, oh ya mudah loh secara teori kita bicara fokus kepada hal yang positif. Iya. Kalau kita masih banyak ketakutan itu karena tadi kita tidak berserah diri kepada Allah. Tapi kalau kita berserah diri kepada Allah, Allah mudahkan semuanya. Semua mudah nanti oleh Allah. Nah kita ini masih banyak waswisu. Ya. Waswisu ya. Minal jinnati wan nas. Ya. Dari jin dan manusia. Nah dari mana dari manusianya? Ya masa lalu. Ya. Banyak ketakutan masa lalu menjadi trauma. Dari jinnya. Ya memang jin makhluk halus yang nggak kelihatan, yang bentuknya yang kita katakan setan yang senantiasa menggoda kita. Makanya orientasinya harus kepada divine purpose. Makro level ya, bahwa hidup ini ada punya tujuan, ada bermanfaatan. Nah ini yang harus digali. Tanpa menggali itu kembali kita melihat self, melihat diri kita yang penuh masalah. Padahal masalah ini itu tidak akan kita jadikan susah apabila kita ingin keluar dari situ. Nah, untuk keluar dari situ hanya Allah yang bisa bantu. Sementara seperti yang EFT itu hanya tools ya. Bisa menggunakan tools EFT begitu ya. Nah, jadi kembali lagi kesimpulannya Mbak Sutarsi betul mengganggu perkembangan potensi diri. Salah satu orang tidak pede karena dia tidak optimal dalam konteks potensinya dijadikan kompetensi. Jadi harus diasah menuju kompetensi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Edi atas paparan jawabannya. Kayaknya ada Mbak Nurita tuh. Ya nih, selanjutnya nih boleh Mbak Nurita mau bertanya, silakan di open mic-nya. Terima kasih Mas Iqbal. Sama-sama. Bang Edi, terima kasih.
ilmunya luar biasa sekali. Pak Edi mohon maaf setia, karena dari awal saya belajar dengan Pak Edi selalu membuat saya menjadi semangat belajar itu. Katanya Bang Edi, pahami Bu, tapi jangan dihafal. Jadi materi apapun yang Bang Edi tadi munculkan, saya tidak lihat, tapi saya perhatikan, saya dengarkan teliti itu kata-kata Bang Edi. Lalu saya pahami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bang, saya pernah terpikir, banyak orang mengatakan, masuk dengan ilmu EFT aja, orang bisa sembuh. Kayak gitu ya. Sampai akhirnya satu hari itu saya bertanya, karena kan banyak ustadz juga mengatakan hati-hati dengan ilmu, gitu kan. Jangan sampai membawa kita kepada salah langkah gitu. Akhirnya saya bertanya kepada seorang ustadz, kalau satu ilmu itu membawa kita meyakini Allah, salah nggak, saya katakan gitu. Karena itu yang saya rasakan pada saat saya mendalami ilmu EFT dengan cara berlatih, disitulah saya merasakan adanya petunjuk Allah gitu ya, bahwa oh berarti memang yang seperti tadi Bang Edi katakan itu, aduh itu saya alami semua tuh Bang gitu kan. Selama saya perjalanan itu saya alami semua, bagaimana saya bisa menjadi pede, saya bisa menjadi mengetahui sesuatu itu memang semua dari ujian Allah gitu, dari pembelajaran yang Allah berikan. Terkadang saya suka juga gini, apa salah Bang, kalian gini, kalau saya melakukan sesuatu yang salah, saya langsung saya bukan istilahnya, saya nggak ada niat menantang Allah, tapi ya Allah kirimkan saya pelajaran bagi saya yang bisa membuat saya sadar akan kesalahan saya. Begitu. Masya Allah, 5 menit kemudian Allah kirimkan satu klien yang masalahnya itu terjadi dengan saya, dan saya itu jauh lebih baik dari masalah dia gitu kan, dibanding dia gitu. Itu yang membuat saya Masya Allah. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan sama Bang Edi, apakah saya salah dalam melakukan hal seperti misalnya, ya Allah datangkan kepada saya satu pelajaran yang membuat saya bisa berbenah diri. Itu yang pertama. Saya takut juga kayak seperti menantang Allah gitu ya, yang pertama. Dan yang kedua, saya semakin yakin EFT. Jadi sebetulnya betul Bang Edi katakan, bukan meyakini EFT-nya, tapi lewat EFT saya meyakini isi Al-Quran. Hanya ada beberapa yang betul-betul sudah kita alami gitu kan. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Dan toleransi yang hubungan yang tadi itu EFT dengan dengan energi di hari itu ternyata baru saya sadari hari ini Bang. Pertanyaan Bang Zul tadi ya, Bang Zul bertanya itu, loh oh iya ya, ternyata wah, keren juga pertanyaannya. Jadi Bang Edi jawabnya juga keren. Ya terima kasih dari saya begitu Bang. Terima kasih Bang. Iya. Gimana Mas Iqbal, langsung dijawab? Ya terima kasih. Mbak Nurita pertanyaannya, silakan. Jangan dipanggil tante, Mbak malam ini. Silakan Mbak. Ini boleh. Terima kasih Mbak Nurita ya. Pertanyaannya juga sederhana tapi tidak mudah untuk dijawab. Jadi begini ya, cerita tentang kita punya penasaran terhadap sesuatu itu sama aja dengan Nabi Ibrahim ya. Jadi asalkan nanti Ibu luruskan niat, itu menjadi suatu kebaikan. Karena kita ingin mencari jawaban agar kita jauh lebih dekat kepada Allah. Jadi bukan maksudnya untuk seperti orang-orang Bani Israel yang kita kenal sekarang adalah teman-teman Yahudi yang masih pada tidak ketaatan ya. Mereka bertanya itu justru ya tadi untuk ingkar gitu loh. Tapi kalau kita bertanya, berdialog kepada Allah, itu makin menguatkan keimanan kita. Jadi tidak ada salahnya, itu dicontohkan dengan Nabi Ibrahim ya. Sampai Allah minta coba ambil 2 burung gitu ya. Coba dipotong burung itu, masing-masing ditaruh pada bukit yang berbeda. Dan mudah bagi Allah menghidupkan burung itu lagi. Ya banyaklah peristiwa Ibrahim ya. Nah jadi kembali lagi menurut saya itu sesuatu kebaikan, tinggal tadi luruskan niat. Dan saya sepakat ya dengan Bu Nurita, belajar ilmu itu adalah ketika tidak ada celah secara syar'i yang bisa mengatakan bahwa ilmu ini sesat, ya itu kita tidak bisa mengatakan itu bermasalah.
Justru ketika kita melihat ini ada kebaikan dan makin dekat kepada Allah, itulah hakikatnya ilmu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, orang yang berilmu itu orang yang makin takut kepada Allah. Jadi kalau orang yang berilmu justru jadi sombong, mengatakan serba sesat, serba itu, hati-hati ya. Karena justifikasi itu dalam kajian yang kita pelajari dalam konteks consciousness, itu banyak dari emosi negatif yang tidak terselesaikan. Ya, sekarang ini yang diperlukan itu adalah kebijaksanaan. Makanya saya senang itu ada Mas Ikmat ya. Itu beliau di salah satu grup yang saya berada di dia juga ada. Itu ada orang posting gitu ya, sesuatu yang biasalah Indonesia sekarang kan suasananya kan tidak begitu kondusif ya. Ya beliau waktu itu mengklik satu informasi bahwa oh ini nih sebaiknya disimak ya. Ketika saya lihat, oh ya benar, cara-cara berpikirnya memang lebih banyak ke arah consciousness. Cuma ya beliau mengkupas di sana tidak dihubungkan dengan Al-Quran dan hadis ya. Jadi hanya sekedar dalam konteks saintifik. Tapi betul secara konsep yang dibahas, yang di refer oleh Pak Mas Hikmat ya. Nah jadi kembali lagi kita yang belajar saintifik itu juga jangan sampai kebablasan. Karena semua ilmu itu adalah milik Allah. Semakin kita tahu itu semakin kecil sebenarnya Mbak Nur. Jadi kalau kita sekarang dengan kita tahu kita semakin sombong, halal sana, haram sana, kafir sana, bid'ah sana, nauzubillah. Itulah kita terpecah belah ya. Karena apa? Kita semakin picik. Semestinya dengan ilmu kita semakin bijak. Nah itu dicontohkan oleh pendahulu kita. Siapa itu? Buya Hamka, M. Nasir. Itu adalah ulama-ulama yang sangat fleksibel. Dan mereka walaupun seperti Buya Hamka di penjara, tapi Allah tunjukkan bagaimana Soekarno masih perlu dia gitu loh. Allah tunjukkan ketika dia hidup gitu. Artinya jadi pelajaran sejarah buat kita gitu ya. Daripada kita klaim sana, klaim sini. Nah kemudian yang kedua, saya sepakat ini apa namanya Mbak Nur ya. Dengan belajar EFT itu sebenarnya secara teknis saja membersihkan hati. Kita lebih dekat kepada Allah. Karena kita sudah mulai lebih nyaman dibanding dengan kalau kita tidak coba hilangkan. Karena saya katakan, kalau para ulama doanya didengar karena hatinya bersih. Para ulama dia sensitif sekali seperti Imam Al-Ghazali tadi hanya melihat wanita tanpa aurat sudah susah dia untuk menghafal. Seperti kita ini kan wallahu alam ya masih banyak kedaki-dakinya yang harus kita bersihkan. Yang mungkin perlahan nanti kita dengan doa saja udah bisa bersih ya. Tapi ya wallahu alam ini hanya tool saya katakan. Tapi tetap semuanya juga berlandaskan kepada iman Islam ya. Begitu Mbak Nur. Terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu alam. Ya silakan Mas Iqbal. Baik. Jam sudah menunjukkan 21.20. Mungkin 10 menit lagi ya Bang Edi. Boleh. Bisa 1-2 pertanyaan nih di chatting ada. Ada pertanyaan yang mirip dari Bang Ronidin dan Mbak Sri Lestari mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Yeah. Bagaimana menghadapi tantangan di dunia pendidikan saat ini ketika peserta didik inginnya yang instan, kurang bersedia memahami yang basic, dan kurang sabar menjalani proses, maunya dengan cara mudah, tapi dapat hasil yang bagus. Bagaimana tuh menyikapinya Bang Edi? Silahkan dijawab. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sri ya, ini sama Pak Ronidin juga ya. Iya, sama. Ya, jadi gini Pak Ronidin dan Mbak Sri ya. Alhamdulillah teman-teman saya yang bergerak di pendidikan itu sudah merubah, walaupun itu tidak bertentangan dengan pemerintah ya. Itu ada Dr. Riza Wahono itu bikin sekolah Natura. Dia belajar dengan alam menekankan secara scientific base ya. Jadi semua kurikulum nasional dia pelajari tapi tidak menjadi bahan utama. Lebih banyak kepada, karena itu berlandaskan Islam, ngajinya diperkuat, kemudian ilmu sains terutama teknologinya, sehingga mereka SMP saja sudah bisa juara dunia, robot di tingkat dunia. Nah, itu yang dilakukan oleh Ahmad Riza Wahono ya. Teman saya juga dulu yang sama-sama waktu sekolah di Inggris ya. Nah beliau ini itu dengan putranya Profesor Habibie, almarhum Habibie, ya Ilham Habibie, mendevelop Natura itu. Itu sekolahnya ada di daerah Gria Asri di Tugu Depok ya. Kemudian ada lagi teman saya Nurul Hamdi.
Nurul Hamdi itu dia bikin sekolah alam itu menjadi terkenal itu di Semarang ya. Bahkan Nurul Hamdi ini sekarang dia menjadi ketua dari semua sekolah alam yang ada di Indonesia. Dan ketika saya main ke sekolah dia mulai dari TK sampai ke SMA, memang orang dididik itu bersahabat dengan alam. Sekolahnya pun di mana ada pohon itu tidak ditebang ya. Pohonnya dibiarkan hidup, kemudian kontur dari bangunan mengikuti pohon itu. Semua parit-parit tidak ada yang di semen ya, parit-paritnya malah dibagusin, dibikin besar gitu ya. Sehingga anak-anak belajar ya bagaimana dari air kotoran itu dibikin suatu pembersih malah jadikan pupuk. Jadi anak-anak betul-betul belajar tentang kehidupan. Bahkan putranya walaupun dia belum kuliah waktu itu, baru tamat SMA ya, tetapi dia belum mau kuliah, dia barusan saja 2 tahun melakukan suatu entrepreneurship, menjadi pengusaha, itu oleh lingkungannya sudah diminta jadi anggota dewan. Ya, karena begitu dewasanya anak tamat SMA, kalau kuliah mungkin baru semester 4, tapi dia udah dewasa. Dia bikin bisnis yang berguna untuk masyarakat, sehingga masyarakat terkesan dengan akhlaknya, dan masyarakat minta dia menjadi anggota dewan. Nah, beginilah bagaimana perjuangan teman-teman yang mencoba berjuang dengan cara yang mereka lakukan. Seperti halnya saya dengan EFT-nya, Life Learning Club-nya. Karena di sini kita perlu suatu langkah-langkah mensupport pemerintah. Karena kalau kita mengkritis itu malah tidak menjadi good vibe ya. Kita membuat suatu energi menjadi tidak baik. Tapi kita lebih baik melakukan kebaikan. Kita tebarkan kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang akan merubah wajah kehidupan. Kritis boleh, tetapi dengan solutif ya. Kalau kritis hanya dilempar saja di medsos, itu membuat orang resah. Tapi semestinya kita kirim berita-berita yang baik, berita-berita yang solutif. Karena bangsa ini ya sudah cukup bingung, sudahlah dengan kondisi ekonomi, COVID dan sebagainya, belum lagi sistem pendidikan kita yang memang masih banyak yang harus dirombak, tetapi kita tetap bersyukur ya. Karena dengan ini kita tetap menjadi Indonesia yang satu, ya Indonesia yang tidak seperti negara lain yang banyak keributan, masih banyak harus disyukurin. Tetapi tadi perbaikan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya evolusi, ya itu yang dilakukan gerakan dengan sekolah alam. Dan alhamdulillah kami pribadi pun itu juga menjadi konsultan dari sekolah alam. Jadi ada sekolah alam yang kita bangun itu di Lombok, ya. Jadi ada 2-3 sekolah alam yang kita bangun di situ karena kita diminta sebagai konsultannya. Jadi kita katakan udah bagusnya Anda sekolah alam saja ya, karena memang sekolah alam lah yang membuat cara belajar itu menjadi betul-betul manusiawi, karena dia tidak hanya disuap, tapi dia menjadi bergerak dengan alamnya ya. Bernuansa alam itu beda ya kalau dengan sesuatu yang dipaksakan. Sama saja kalau kita bicara soal bagaimana teori kesehatan ya, dengan halnya yang vaksin, dengan halnya yang natural. Nah ini yang harus kita coba kupas secara bertahap. Mungkin itu yang bisa saya jawab, wallahu a'lam. Tapi yang jelas sih kalau ingin diambil contoh ya, kami lebih banyak belajar bagaimana pendidikan Rasulullah, dan kekinian itu kita lihat dari negara Finlandia ya. Jadi tetap acuannya adalah bagaimana pola didik dari Rasulullah, cara-cara pola modern style-nya itu adalah Finlandia. Itu kira-kira, wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bang Edi. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mbak Dewa Rani sepertinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Edi. Ada pepatah mengatakan belajar di usia tua tidak mudah lagi, ibarat mengukir di atas air. Bagaimana mengantisipasi kelambatan pemahaman atau daya tangkap terhadap suatu ilmu? Terima kasih. Ya. Bisa langsung dijawab, Bang Edi. Baik, terima kasih. Ini Mbak ya, kayaknya Mbak Dewa Rani ya. Jadi gini Mbak Dewa, ini suatu pendapat saja ya, bahwa sudah tua daya tangkap kita semakin tidak baik. Sebenarnya dalam kajian-kajian secara neuroscientis, semakin kita tidak optimalkan ya cara berpikir kita, maka itu tadi yang namanya neuroplasticity itu tidak berkembang. Dia akan menjadi mati. Dengan mati itu maka tidak optimal. Itu yang menjadi pikun, itu bahkan bisa membuat penyakit ya.
penyakit ketuaan yang lebih dikenal dengan Alzheimer dan sebagainya. Tetapi kalau kita belajar ya dari beberapa kalangan ulama itu rata-rata mereka berusia panjang ya. Berusia panjang karena apa? Mereka senantiasa mengulangi bacaan Al-Qur'an ya. Mereka mengkaji keilmuan. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita bahwa semakin kita optimalkan otak kita dalam kajian neuroplasticity, maka neuron kita akan terus berkembang melakukan neuroplasticity, itu kajian neuroscience maksud saya. Tetapi kalau kita beranggapan seperti ini, inilah contoh yang ditanya oleh Mas Firman tadi ya, tentang mental block. Jadi kita sendiri nggak usahlah usia tua. Anak-anak saja kalau punya mental block seperti ini, aduh belajar matematika susah, belajar baca Inggris susah. Ini yang menjadi mental block. Waduh saya udah tua nih, saya nggak mungkin bisa. Itu menurut saya sesuatu yang harus diubah ya. Teman saya sendiri itu almarhum namanya saya inisial saja ya karena mungkin tidak bagus juga kalau saya sebut namanya ya. Karena beliau juga pernah jadi seorang pejabat. Beliau itu pensiun sebagai pejabat sekretaris dari perdagangan dan juga dari Departemen Koperasi ya. Sebagai sekretaris itu kan udah eselon 1, eselon 2, ya, eselon 1 ya. Nah, bayangkan dia masih S1, usia dia sudah 60 lebih. Kemudian dia ngambil S2, S3, ya, ambil S2, S3, kemudian sama-sama ngajar sama saya di salah satu perguruan tinggi, dan alhamdulillah karena memang dari dia dulu sebagai pegawai negeri, dia juga banyak mengajar, kumnya cepat ketemu 1000 dan dia dapat profesor, ya. Dia profesor dari usia 60 sampai 65. Jadi dia sekolah lagi S2 sampai 65 dia profesor. Terakhir dia profesor, dia menjabat sebagai rektor di salah satu universitas di Solo, Universitas Batik ya. Nah, ketika dia berjuang di dalam keilmuan dan alhamdulillah ya, Allah sayang sama dia, Allah panggil. Tapi semangat belajarnya Masya Allah. Di atas usia 60 mengejar S2, S3 dan akhirnya profesor, terakhir menjabat sebagai rektor di Universitas Batik di Solo. Jadi tidak ada kata terlambat. Bahkan kalau dalam kajian-kajian yang kita pelajari di Jepang ya, di kota Okinawa, itu usia orang itu rata-rata di atas 110. Karena apa? Mereka tidak ada kata pensiun. Ya, pagi mereka bangun pagi, mereka malah mengalahkan kalau kita yang maaf ya, kalau bangunnya karena kokok ayam, karena kita tidak bagus tepat waktu, apalagi sholat malam ya. Nah mereka orang yang mungkin tidak sholat karena bukan muslim, tapi mereka bangun pagi. Mereka langsung kerja ke sawah, ke pasar, semangat terus hidupnya. Akhirnya usia mereka Allah takdirkan di atas 100 lebih. Bahkan itu menjadi kajian dunia. Kenapa masyarakat Okinawa itu berumur panjang? Demikian kira-kira penjelasan saya. Ada satu Mas Iqbal, ini kayaknya tadi ada pertanyaan juga ini dari Mas Zulfikar ya tentang Hatmat ya. Oh iya. Mas Zul ya, Hatmat Institute itu adalah seperti kita itu LSM ya, satu lembaga non-profit yang memang meneliti tentang kerjanya heart ya, makanya namanya Hatmat ya, Hatmat. Mereka malah memproduksi mesin-mesin ya, bagaimana membuat resonansi dari hati kita, kerja jantung kita ini menjadi calm. Tapi mereka tadi melakukan suatu mekanisasi, karena mereka menggunakan semua yang sifatnya mekanis. Tetapi ya kalau kita sebagai umat Islam, tanpa mekanis pun zikir kita dengan mengatakan hamdalah dengan begitu dalamnya, wah itu kalau dihitung dengan vibrasi coherence itu luar biasa. Seperti halnya Mas Haro Emoto mengecek air dari air Zam-Zam ya. Nah, jadi sebenarnya ini yang harus kita gali bahwa nilai-nilai keislaman, agama itu yang harus kita kembalikan kepada kehidupan kita yang membuat kita insya Allah sehat, sukses, bahagia. Itu kira-kira wallahu alam. Mungkin cukup ya Mas Iqbal? Ya, cukup Bang Edi, waktu sudah 9.31 ini. Ya, terima kasih Bang Edi atas paparannya dan materinya hari ini. Mungkin sebelum ditutup, bisa ini Bang Edi, closing statement dari materi malam ini.
Baik, terima kasih Mas Isbal. Sekali lagi saya mohon ampun kepada Allah agar apa yang saya sampaikan ini bukan dalam bentuk apa ya, karena saya merasa lebih baik dan sebagainya, tapi niat berbagi dari pembelajaran yang saya pelajari dan juga sudah diaplikasikan. Dan ini adalah forum Life Learning Club, di mana memang kita sama-sama jadi pembelajar di sini. Itu kenapa tadi kita memanggilnya dengan abang, kakak, adik, ya. Di sini tidak ada lagi istilahnya tua ataupun muda. Di sini adalah rasa persaudaraan. Nah, belajar itu tuntunan dari Allah dan Rasul untuk belajar hingga akhir hayat. Untuk itulah kenapa kita juga perlu belajar metodologi, penekanan-penekanan hal yang perlu kita lakukan perubahan agar apa? Kita betul bisa mempelajari ilmu yang bermanfaat, agar apa? Aplikasinya juga akan memberikan kebermanfaatan yang luar biasa. Dan di forum ini sebagai contoh ya, kalau kita mau jadikan satu benchmarking ya, itu adalah Mbak Nurita ya. Mbak Nurita ini orang yang bukan latar belakang kedokteran ya, tapi dia belajar ilmu EFT yang sederhana. Jadi ketika di Palembang kita melatih sekian puluh bahkan ratusan dokter, beliau malah disangka dokter. Ya. Karena apa? Beliau begitu pedenya bicara tentang kesehatan yang Allah izinkan untuk membantu orang banyak. Nah itu kenapa kita tetap luruskan niat kita, karena dengan keilmuan bukan untuk menjadi sombong, tapi dengan ilmu itu kita semakin takut kepada Allah, dekat kepada Allah, tetapi harus memberi unsur kebermanfaatan. Begitu saja. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.